Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sersan Saresehan bersama Sandi. Kali ini di bulan yang sangat luar biasa atau bulan suci Ramadan, kita kehadiran narasumber atau tamu istimewa. Ini dia Kang Ade Jejen. Siap, Kang Ade. Kumaha kabarna damang? Alhamdulillah damang. Tawang Suna. Alhamdulillah saya sangat luar biasa dalam menjalankan ibadah puasa. Tahun ini moga-moga tahun ini saya bisa meraih kemenangan. Amin. Amin ya rabbal Pas yang alamin. terbaik ya. Iya. Soalnya biasanya ya saya nggak mau di tahun yang akan datang saya tidak menikmati lagi. Jadi harus dimaksimalkan. Betul. Puasa kali ini. Betul. Siap, Kang Ade. Kang Ade, terima kasih sudah hadir di podcast saya, sudah meluangkan waktu di podcast Sersan ini. Semoga bisa menjadi amalan. Amin. Dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman Sersan ya. Ya, saya langsung aja Kang Ade. Karena Kang Ade ini sangat luar biasa. Kan saya tahu Kang Ade ini konsen sebagai pendidik. Terus kemarin juga aktif sebagai penggiat politik. Ditambah lagi Kang Ade ini suka menulis. Deko ya. Nah, saya ingin tahu apa sih dan siapa sih Kang Ade Jejen ini? Apa sih yang melatar belakangi Kang Ade hari ini bisa seperti ini? Bisa di ini kan? Iya. Ya, alhamdulillah hatur nuhun lagi Kang Sandi ya atas undangannya ini di podcast luar biasa, masya Allah ya. Ini cita-cita kita juga sebenarnya pengen bikin podcast tapi nggak kesampaian. Kita bareng-bareng. Kolaborasi aja. Insya Allah ya. Kuliah terima kasih sekali lagi Kang Sandi ya atas undangannya. Ya, pertama izin memperkenalkan diri teman-teman semuanya. Nama saya Ade Jejen Muhammad Zainal Mutakin ya. Alhamdulillah kalau asli saya orang Ancaran Kang Sandi. Putra daerah Kuningan daerah Kuningan. Iya, siap. Di Ancaran. Cuman memang sampai kelas 6 SD gitu ya, mengenyam pendidikan di Kuningan, kemudian setelah itu berhijrah lah gitu ya. Berhijrah ke Banten. Banten. Jadi tapi aman kan? Iya, bisa gitu. Dikadek kuat kan ini? Jualan cilok. Jualan cilok. Ya, kuliah seperti itulah perjalanan hidupnya. Siap. Jadi pernah ngerasain ngerantau. Udah orang Kuningan mah kan rata-rata ya biasanya ngerantau gitu teh. Biasanya perantau. Perantau gitu. Jadi menggali ilmu nanti kadang juga di luar daerah gitu. MTS, MA di Banten. Kemudian selesai MA sempat kerja di Jakarta, di Bandung. Setelah itu ada panggilan di Pondok Pesantren Al Multazam. Jadi sampai sekarang ya tadi betul saya emang sekarang sebagai guru gitu di Pondok Pesantren Al Multazam. Jadi balik lagi gitu, dulu mondok sekarang mondok. Jadi sebetulnya emang mondok aja gitu. Mondok aja ya. Di pondok gitu. Tiap hari ninggalin orang tua aja ya. Gitu. Siap. Nah seperti itu. Jadi kalau tadi menulis kemudian aktif di organisasi gitu, emang ya tadi saya tuh pengen utamanya sih memberikan kebermanfaatan gitu ya seperti itu. Terus yang kedua emang hobi gitu ya, hobi sering ya dulu suka coret-coret lah gitu ya. Dulu belum ada HP, belum ada teknologi canggih seperti sekarang gitunya. Jadi mau nulis cerita, cerpen, novel apapun ya di buku tulis gitu. Nah saya tuh punya dulu tuh buku tulis sampai sekarang juga saya simpan gitu. Hasil tulisan-tulisan jadi kalau menyurati sang pacar gitu ya. Nah, itu kertas tidak mengalami. Disimpan di handapun kasur. Teu ngalaman. Kadienakeun ya. Eta mah zaman-zaman generasi kamari lah. Siap. Itu paling kalau latar belakang sih kan. Siap. Alhamdulillah berarti kan banyaknya menempuh pengalaman itu di Banten ya. Nah, di Banten berarti hampir berapa? 7 tahun lah. 7 tahun ya di Banten. Berarti sampai kuliah juga di Banten? Enggak, kuliah di Kuningan. Oh, di Kuningan. Jadi habis ya tadi dulu gitu ya kerja gitu. Kemudian pas kerja tuh sambil kuliah. Gitu. Siap. Kan tadi Kang Ade menyatakan bilang bahwa hari ini memang konsentrasinya di pendidik. Nah, saya sedikit ingin mengulik
situasi hari ini Kang Ade terkait pendidikan. Apa sih yang menjadi keresahan sebagai pendidik? Karena hari ini saya lihat lumayan agak ya perlu dibenahi gitu. Apa sih yang harus diluruskan ini terkait pendidikan? Sebenarnya betul ya, kalau kita berbicara tentang pendidikan mah nggak akan ada habisnya gitu. sampai mungkin sampai kiamat lah gitu ya. Selama manusia itu ada, maka diskusi-diskusi tentang pendidikan itu akan selalu menarik gitu. Karena ya selama itu pula mereka atau manusia itu berbicara tentang pendidikan gitu. Nah, kalau saya melihat gitu ya, hari ini banyak tantangan gitu yang dialami di dunia pendidikan gitu. Dan mungkin yang salah satunya yang paling mungkin kita rasakan gitu ya, yaitu teknologi sih. Menurut saya seperti itu. Gitu. Kita juga kan kadang ada dilematis lah gitu ya. Antara kita harus mengadopsi teknologi gitu ya. Artinya kan tidak boleh ketinggalan zaman. Tapi di satu sisi juga inti dari pendidikan kan sebetulnya peradaban gitu ya. Menjadikan manusia itu beradab, berakhlak dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi juga harus mengadopsi teknologi. Nah, ini yang kemudian harus disinkronkan gitu. Nah, inilah menjadi tantangan bagi para guru tentunya gitu kan, seperti itu. Jadi bagaimana mereka harus meramu gitu ya dengan perkembangan teknologi sekarang ini, tujuan pendidikan yang sesungguhnya itu bisa tercapai. Seperti itu. Karena banyak sekarang yang istilahnya mohon maaf gitu ya, hanya seremoni lah bahasanya kan gitu ya, jadi hanya sebatas ya selesai atau mungkin bisa dikatakan transfer ilmu saja gitu. Padahal jadi transfer pengetahuan aja gitu. Padahal kan inti dari pendidikan itu kan begitu mulia gitu. Seperti itu. Tadi salah satunya ada peradaban lah. Iya Kang Ade, betul sekali apa yang tadi saya sepakat lah atau setuju. Dan saya juga sedikit agak miris, kenapa sih bisa terjadi punten? Kan kebetulan istri saya juga seorang guru ya. Iya, istri saya juga seorang guru. Baru aja kejadian tadi ya, saya ngejemput istri, nganterin pulang lah, nganterin pulang perjalanan ada siswanya. Kan kalau dulu mah ya saya gitu ya, kalau dulu ketemu guru teh nungkul. Iya betul. Nungkul nunduk gitu ya, nunduk, tungkul atau apalah. Kayak malu-malu kucing gitu teh. Ada sisi malu lah kalau ketemu sama guru, sungkan lah bahasanya. Bukan itu. Tapi tadi pas nganterin istri, si anak itu kayak gimana ya? Di perjalanan teh, weh bari hukum gitu. Jadi cek saya teh, iya aya nu salahna teh salah naon. Salah naon gitu ya. Iya, kenapa kok murid hari ini bisa seperti itu? Apa yang menjadi permasalahannya? Mungkin di sekolah-sekolah lain mungkin sama sih, rata-rata seperti itu. Emang krisis moral gitu. Krisis moral. Seperti itu. Tadi karena pendidikan itu dimanai tadi saja hanya transfer ilmu, dan lebih parahnya lagi hanya untuk mendapatkan ijazah. Itu yang paling parah gitu ya. Untuk transfer knowledge oke lah, itu agak lumayan gitu kan. Tapi yang lebih parah lagi hanya untuk mendapatkan mungkin selembar ijazah gitu. Nah, itu kan tujuan yang sangat sempit sebetulnya. Gitu. Sehingga tadi pendidikan yang sesungguhnya itu tidak betul-betul dipahami gitu, seperti itu. Nah betul, jadi memang seperti itu, dan itu sebetulnya banyak faktor sih sebetulnya Kak. Itu ya. Faktornya teh apa aja sih? Bisa dipersempit enggak? Jadi kalau misalkan mendapati ya hari ini gitu siswa-siswa kita gitu ya seperti itu gitu ya. Itu banyak faktor, dan menurut saya sebetulnya faktor yang paling dominan itu sebetulnya adalah keluarga. Gitu. Karena kenapa ya? Mereka kan hidup lebih ya, terutama kalau SD ya. SD atau mungkin yang tidak mondok lah bahasanya kan gitu ya. Itu kan lebih banyak mereka di rumah gitu daripada mereka di sekolah gitu. Artinya pendidikan itu sebetulnya ya dimulai dari rumah-rumah kita masing-masing gitu. Dan ini yang seharusnya menjadi PR besar kita gitu. Artinya membuat bagaimana rumah ini menjadi betul-betul sarana pendidikan gitu. Seperti itu. Ya, tadi penerapan akhlak, adab dan lain sebagainya. Jadi memang faktor yang paling dominan menurut saya sih keluarga. Kemudian yang keduanya lingkungan. Gitu. Ya lingkungan kan ada teman gitu kan, seperti itu. Dan lingkungan sekitar seperti itu. Nah, baru mungkin tadi ke selanjutnya itu bisa jadi
kompetensi guru gitu. Kompetensi guru, SDM-nya ya. SDM-nya gitu dalam pendidikan itu sendiri gitu. Dan memang menurut saya juga ini PR besar lah gitu ya. Kalau diskusi pendidikan mah makanya tadi selalu menarik dan pasti banyak yang kita bisa diskusikan gitu sebetulnya kalau tema-tema tentang pendidikan seperti itu kan. Oke. Nah tadi kan Kang Ade bilang ini harus ada peran guru, peran lingkungan, dan peran kualitas guru. Apakah sistem pendidikan di kita ini sudah terintegrasi? Kan tadi bilang juga hari ini sudah mulai ramai dengan yang namanya teknologi. Betul. Pastinya kalau berbicara teknologi untuk koordinasi dan komunikasi antara sekolah, guru dengan orang tua dan lingkungan ini kan bisa diintegrasikan supaya si anak ini terpantau. Kok justru hari ini teknologinya pesat, moral menurun, jadi berbanding terbalik gitu. Seharusnya makan beriringan gitu. Betul tadi, betul, seharusnya itu menjadi sarana ya, betul ya, teknologi itu menjadi sarana mempercepat lah ya arus komunikasi dan sebagainya, dan menjadi mungkin tadi salah satunya terintegrasi lah gitu ya, seperti itu. Tapi keadaannya hari ini, nah itu tadi mungkin kita belum siap juga gitu, terutama orang tua kita gitu ya, dengan menghadapi teknologi ini, jadi semacam belum teredukasi lah gitu ya. Nah, sehingga banyak sekali ya orang tua juga yang mungkin tidak memahami gitu kan konteks teknologi, bagaimana bisa dimanfaatkan untuk proses pendidikan seperti itu. Artinya memang ini arus teknologinya terlalu cepat gitu ya, sedangkan SDM kita ini masih gaptek lah bahasanya gitu ya, mungkin jadi masih ya sebatas mungkin WA gitu kan, telepon dan lain sebagainya. Jadi memang perlu ada ini juga sih, ada semacam pendidikan mungkin ya, atau edukasi lah gitu ya kepada orang tua terkait memaksimalkan teknologi untuk proses pendidikan. Oke, Kang Ade, betul ya, memang harus dimulai atau diintegrasikan antara sekolah, siswa, guru, dan lingkungan serta keluarga ya. Nah, saya punya sedikit pernyataan atau betul nggak sih? Saya kemarin beberapa hari yang lalu diskusi lah dengan seorang pengajar juga. Kebetulan pengajarnya teh dosen. Nah, dosen itu menyatakan gini ke saya. Hari ini mah untuk pendidikan mah berbicara ke knowledge atau ilmu pengetahuan sangat mudah dicapai lah, didapatkan gitu kan. Nah, tugas seorang guru hari ini mah cuman hanya 2, ngabenerkeun jeung ngajujurkeun. Dan 3 lah tambahan dari saya nama terkait moral gitu kan. Nah, apakah benar nggak sih pernyataan ini? Karena untuk lingkungan pendidikan sekarang mah mau apa-apa HP, apa-apa ada di HP, di laptop, internet lah, Google semua ada di sana, gitu. Tapi konsentrasi pendidikan ini hari ini udah mulai siswa main mas diajarkan kumacarana jujur, bener, jeung bermoral. Betul. Ya sepakat sih saya juga seperti itu. Kenapa justru saya tuh memprediksi lah gitu ya, bagaimana pendidikan kita di 100 tahun yang akan datang mungkin ya. Ini bisa berkaca mungkin bagaimana, ini salah satu contoh saja gitu ya, Muhammadiyah ini mengkonsep bagaimana tentang pendidikan bisa dia eksis gitu ya, lebih daripada 1 abad gitu kan, seperti itu. Artinya seorang pendiri Muhammadiyah, dalam hal ini Kiai Haji Muhammad Dahlan ini sudah memprediksikan bagaimana pendidikan di 100 tahun yang akan datang gitu, sehingga Muhammad ini bisa eksis dengan konsep modernnya gitu kan, dari dulu yang mungkin pada saat itu orang-orang belum ngeh gitu, ya kan, belum apa sih ini gitu kan, belum sampai ke sana, tapi luar biasa beliau sudah memiliki visi yang besar lah gitu ya, memiliki visi yang sangat jauh. Nah, begitupun hari ini menurut saya prediksi pendidikan itu justru itu betul. Konsennya bukan di knowledge lagi gitu, tetapi di lingkungan. Gitu. Justru bisa jadi ke depan mungkin kita bisa akan belajar dengan seorang fisikawan terkemuka di dunia gitu, dengan cukup mungkin di ruangan gitu kan, di dalam kamar gitu, pakai hologram misalkan gitu kan. Kita bisa belajar matematika dengan seorang ilmuwan matematika
paling nomor 1 di dunia, ya. Dan itu bisa kita akses gitu kan, mungkin seperti itu. Tapi kan yang mahal apa? Lingkungan. Gitu. Termasuk pondok pesantren hari ini ya itu harus menjawab itu gitu. Kalau nggak bisa menjawab, nggak bisa membuat lingkungan gitu ya, menciptakan, mengkreat lingkungan gitu ya, lingkungan yang baik, tadi lingkungan yang jujur gitu kan, lingkungan yang bermoral, nah itu akan ditinggalkan gitu. Justru nanti masuk pondok pesantren itu yang bayar tuh bukan bayar gedung gitu, tapi bayar lingkungan. Gitu. Begitupun sekolah-sekolah gitu. Nanti ya 100 tahun yang akan datang kan teknologi semakin canggih ya, orang nggak perlu masuk sekolah kan. Tapi yang dibayar apa ya tadi, lingkungan di sekolah itu gitu. Nah, ini menjadi PR gitu. Nah, siapa yang bisa menciptakan lingkungan, mengkreat lingkungan tadi yang lingkungan jujur gitu kan, bermoral gitu, dan lain sebagainya, itulah yang akan menjadi value, nilai, value gitu ya, nilai yang bisa dijual gitu dalam artian tanda petik ya, untuk kemudian nanti pendidikan yang akan datang. Siap, lumayan ini ya, alhamdulillah ya terkait pendidikan, nanti kita akan bahas ulang. Saya ingin memperkenalkan juga nih ke sahabat Sersan, tadi Kang Ade Jejen selain seorang pendidik, dia juga seorang penulis. Dan ini salah satu bukunya ya. Nah, ini dengan judulnya Jika Aku Menjadi Bupati Kuningan. Nah, karena dia tadi kan bilang dari Ancaran. Gitu. Kenapa sih bikin buku ini, Kang Ade? Ya sebenarnya itu ya tadi catatan-catatan khayalan ya. Catatan khayalan. Bukan keresahan. Ya bisa jadi salah satunya gitu. Jadi resah terus ngehayal gitu aja. Jika aku kan. Jika aku ya. Betul, jika aku ya. Jika aku jadi ngehayal kan. Oke. Tapi ala kulihal teman-teman semuanya ya, buku itu sebetulnya memang saya yang nulis gitu ya. Tapi tadi betul Kang Sandi, itu teh hasil diskusi saya dengan para dokter, para profesor yang kemudian memiliki kesamaan lah gitu ya, memiliki keresahan yang sama untuk memperbaiki Kabupaten Kuningan. Nah, hasil diskusi-diskusi itu saya catat tuh di Nutulen gitu kan. Saya catat di HP, saya catat di laptop dan lain sebagainya. Akhirnya saya kumpulkan, saya ramu, saya simpulkan jadi buku itu. Jadi sebetulnya itu bukan buah karya saya pribadi, tapi hasil diskusi dengan para profesor, para dokter, para ahli, khususnya ahli orang-orang Kuningan lah gitunya, dalam masalah mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kuningan kan banyak banget kan di situ saya juga. Saya juga di situ ada menawarkan solusi kan, karena memang kita diskusinya memang menawarkan solusi para dokter itu. Saya hanya mencatat, mendengarkan para ahli itu berbicara gitu, sehingga ya tadi sebetulnya aslinya ya adalah buah karya daripada orang-orang yang peduli terhadap Kuningan. Makanya ditulislah Jika Aku Menjadi Bupati Kuningan, seperti itu. Saya sedikit tertarik nih dengan tawaran solusi Kang Ade terkait Kuningan. Lah, dari judulnya Jika Aku Menjadi, jika ya, jikalau Allah menghendaki, ya kun payakun, terjadilah gitu kan. Nah, kan untuk saat inilah Kang Ade mungkin punya tawaran yang berdasarkan tadi sudah diskusi dengan para ilmuwan atau para profesor atau orang-orang ahli lah, khususnya di Kabupaten Kuningan. Kan Kuningan hari ini lumayan ya banyak yang harus diperbaiki. Tambah kan bupati baru dilantik lah, baru bekerja berapa hari ya? Hari Senin, Selasa gitu ya, baru 2 hari bupati bekerja. Nah, kan salah satu PR-nya itu yang harus diselesaikan terkait keuangan finansial Kabupaten Kuningan. Apa sih tawaran Kang Ade terkait penyelesaian? Lah. Berapa tahun nih masalah Kuningan, wabil khusus bab anggaran, bab keuangan bisa selesai? Ya betul ya, dan di buku saya juga itu menjadi poin yang pertama yang saya bahas. Iya betul. Maka saya langsung tanyakan. Karena memang itu poin yang menurut saya vital gitu. Ya, masalah keuangan ini gitu, seperti itu. Nah, tawaran-tawaran solusinya tentu banyak lah ya, di antaranya memang saya menganalogikan di buku itu sangat sederhana sekali Kang Sandi. Masalah tunda bayar ini. Adapun kaitannya berapa waktu lamanya bisa selesai itu tergantung sih sebetulnya gitu ya. Tapi kalau Kang Ade jadi bupati bisa selesai berapa bulan, tahun,
Atau puluhan tahun? Kalau saya prediksi kan di situ saya mencantumkan per tahun itu bisa naik 9 triliun. Atau udah lumayan itu mah. Udah selesai. Selesai kan setahun juga. Tahun gitu kan. Oke. Nah, dan itu hitung-hitungannya realistis lah gitu ya. Dan itu juga menurut saya realistis gitu ya. Bahkan bisa di-up lah, sebenarnya bisa di-up. Bahkan ada beberapa dokter itu yang menyampaikan angkanya lebih daripada itu gitu. Luar biasa sekali gitu. Ya, tadi sangat sederhana sekali Kang Sandi. Jadi saya menganalogikan dalam sebuah keluarga gitu ya. Misalkan contoh gitu ya, Kang Sandi kan kerja damel gitu ya, digaji gitu kan. Nah, kalau kita ngandelin gaji, terus Kang Sandi punten nih, contoh ya misalkannya gaduh hutang misalkannya gitu. Kalau saya nggak gaduh oke sih. Sadayana jadi negara gaduh hutang. Masalah hutangnya saya itu gaduh sampai daerah ge boga hutang. Nah, misalkan contohnya orang teh gaduh hutang gitu. Sedangkan pendapatan kita dari gaji kita itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita. Nah, kira-kira untuk membayar itu Kang Sandi kira-kira harus ngapain? Kalau saya sih hari ini mengatur keuangan. Betul, mengatur keuangan dengan cara dengan pendapatan yang masuk. Gimana itu? Efisiensi. Jadi, kalau saya sih berbicara keluarga mah sederhana. Pendapatan saya berapa? Saya punya hutang berapa? Saya diatur. Diatur yang minimal buat makan ada, buat bayar utang ada, selesailah seperti itu. Minimal gaya hidup saya dikurangin. Nah, betul. Berarti kan masuknya kategori efisiensi lah. Ya. Gitu. Nah, tetapi masalahnya ini Kang Sandi, hutang yang hutang yang dimiliki itu banyak sekali gitu. Sehingga menurut saya efisiensi saja tidak cukup. Sehingga harus apa? Ya kalau saya pribadi, misalkan contoh jualan lah gitu kan, artinya membuka keran rezeki lain lah. Berarti gitu, Kuningan harus menjual asetnya, bukan juga. Bahaya. Jadi gimana maksudnya? Analogi jualannya tadi sederhanakan. Gitu ya. Biar sahabat-sahabat Sarcan ini kebetulan banyaknya orang birokrasi yang dan aktivis. Ya bisa jadi untuk membuka itu ya nggak mesti jual aset juga sih gitu ya, nggak mesti gitu. Tapi tadi dengan kemampuan pengelolaan keuangan tadi bisa mengalokasikan dana untuk kemudian membuka keran-keran rezeki lah gitu kan. Dalam hal ini ya yang diatur oleh undang-undang kan BUMD gitu kan. Yang dia punya wewenang untuk kemudian menambah gitu menambah keran-keran ya, membuka keran-keran pendapatan lah gitu kan, itu kan BUMD yang sesuai dengan undang-undang. Artinya memberikan porsi gitu anggaran ke BUMD untuk kemudian membuka satu misalkan proyek lah gitu ya, dia bisa mendapatkan keuntungan gitu seperti itu. Nah, kalau di buku saya itu ada satu program namanya Kuda Kuningan. Kuda Kuningan. Apa tuh Kuda Kuningan? Kuda Kuningan itu kampung unggulan destinasi agroturism. Jadi mendatangkan wisatawan turis. Jadi kampung unggulan destinasi wisata ini sebenarnya dia memiliki konsep yang luar biasa. Itu bisa mendatangkan salah satu pendapatan lah gitu ya, seperti itu. Sebenarnya ini kalau dipresentasikan cukup luar biasa panjang sekali kan. Iya, betul. Tapi singkatnya, jadi di program ini itu si Pemda ini dengan BUMD-nya gitu ya mengelola, kan kita terkenal dengan pertanian ya. Ya Indonesia kan emang pertanian kan. Betul. Pertanian, kelautan itu kan yang paling terkenal. Nah, khususnya di Kuningan itu kan pertanian karena memang daerah dekat dengan Gunung Ciremai gitu. Nah, itu dikelola tuh. Saya udah ada hasil dari BPS tuh, saya masukkan tuh di buku itu, dianalisis gitu kan. Pertanian kita itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu coba selama ini kan masing-masing Kang Sandi gitu ya. Nah, coba dibuat konsepnya itu dikumpulkan misalkan di satu tadi pos gitu ya, namanya tadi kuda itu misalkannya Kuda Kuningan itu. Kemudian semuanya diserap gitu ya, dibeli semuanya oleh Pemda, kemudian Pemda mendistribusikan gitu ke misalkan daerah-daerah sekitar, bahkan mungkin bisa ekspor gitu. Jadi artinya Pemda di situ memiliki peran distributor lah
Berarti ayo nama Pemda kudu jadi pengusaha gitu. Nah, iya betul ya, harus jadi pengusaha juga gitu. Dan ada ininya, ada posnya gitu. Siapa yang harus ditaruh jadi pengusaha itu ada kan? Yaitu orang-orang BUMD itu harusnya orang-orang pengusaha gitu. Orang-orang yang ngerti usaha gitu. Jangan malah mohon maaf ya, pejabatnya anggota dewannya yang jadi pengusaha gitu. Gitu ya. Nah, mohon maaf gitu. Ini rada jurang oke gitu. Rada bahaya oke pembahasan gitu ya. Nah, ini seperti itu. Jadi jangan sampai orang-orang yang harus mikirin rakyat malah jadi pengusaha gitu loh. Nah, ini yang kebalik gitu. Nah, harusnya orang yang mikirin usaha ya orang-orang pengusaha gitu. Orang-orang punya basically dia pengusaha gitu. Nah, yang ngelola BUMD itu ya orang-orang pengusaha, dia punya mental pengusaha gitu seperti itu. Bukan malah pejabat-pejabat kita yang jadi pengusaha gitu. Nah, itulah intinya seperti itu. Singkatnya seperti itulah kan Sandi. Tapi kalau lebih jelasnya ini memang perlu presentasi lah. Jadi intinya makan tadi harus membuka keran-keran baru untuk menyumbang pendapatan daerah gitu ya. APBD lah. Dan itu cukup dengan potensi pertanian gitu ya. Potensi ya perikanan dan pertanian yang kita miliki hari ini pun itu bisa menutup sebetulnya kan tadi dengan potensi yang ada saja, yang hari ini ada, saya di situ tidak menambahkan inovasi teknologi, belum itu. Itu udah jadi bisa 9 triliun pendapatannya. Berarti pada dasarnya Kuningan ini mah kaya ya? Iya kaya gitu. Berarti ada yang bermasalah atau error data di mana gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Sebetulnya bukan error sih Kang Sandi. Dan saya percaya, saya yakin teman-teman di Pemda gitu ya, teman-teman birokrasi, teman-teman anggota dewan di DPRD juga sebenarnya sudah paham solusinya. Masalahnya mau apa enggak itu aja sebenarnya Santi. Iya, mau apa enggak doang gitu sebenarnya. Belum ada kemauan. Nah, itu gitu. Kalau mampu mah saya yakin, wah ini yang ada di buku saya termasuk bupati terpilih kita juga udah paham. Tahu sebenarnya gitu kan. Sudah tahu solusinya, tapi masanya mau apa enggak. Siap, mantap ya. Jadi sahabat Sercan, ini semoga didengar oleh bupati kita supaya bisa menerapkan konsep ini. Jadi harus tahu potensinya ya. Ini bisa jadi indikator capaian. Ya. Buat menilai nanti kalau udah 100 hari kerja ini udah sesuai belum nih? Wah, bisa ini. Gitu kan Sandi. Siap. Nah, tadi ya terkait buku atau ini kan sangat luar biasa Kang Ade. Ini sebuah karya atau bahasanya menyodorkan solusi kepada pemerintah ya. Nah, intinya gini sih Kang Ade. Saya mengajak untuk semua sahabat Sersan, yuk kita sama-sama kolaborasi mungkin ya. Betul. Harus kolaborasi dan punya tujuan yang sama. Betul. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Kuningan. Betul ya? Setuju. Baik pendidikannya, baik masalah keuangannya. Betul. Itu aja dulu lah. Kalau kita kan belum ngebahas ke yang sektor-sektor lain ya. Baru 3 pertanian. Pertanian meskipun belum selesai dikupas, pendidikan juga belum selesai, keuangan juga belum selesai. Next, ke depan kita akan kupas terkait masalah ketiga sektor ini, supaya lebih detail. Lebih detail Kang Ade, karena saya ingin ya bahasa kalau mengambil bahasa gubernur yang dulu ya, cicing di desa, rezeki di kota, bisa tuh ngawujudkeun eta. Kan kamari mah gubernur kamari mah. Tagline-nya kan kitunya. Cicing di desa, rezeki kota. Tapi hari ini cicing di desa teh belum menemukan rezeki kota. Jadi masih kayaknya untungnya teh salabar masyarakat di urang mah. Nah, eta positifnya masyarakat kita teh eta. Jadi kita ini harus bersyukur dan berbangga dengan masyarakat kita yang ada ya. Itu aset utama kita sebenarnya. Sabar gitu ya. Banyak syukur gitu, dan ini harusnya dipahami oleh para pemangku kebijakan lah seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah nilai positif lah bagi kita. Jadi kita kan nggak dikit-dikit rusuh kan nggak juga gitu kan, perang itu kan nggak juga. Itu paling demo lah gitu ya, 3 orang ada baheula gitu. Ini Kang Ade barangkali ada pesan untuk sahabat Sersan atau quote lah, kata-kata bijak atau kata-kata yang menurut Kang Ade menjadi spirit untuk menjadi pemuda mandiri lah. Seperti apa?
Mungkin ini bukan kuat ya, sebetulnya satu rumus kan. Ini nggak cukup nggak ya? Langsung diberi rumus ya, Pak. Rumus ya, rumus ya. Jadi ada satu rumus ya, itu rumusnya itu K plus R sama dengan H. Ya, K itu kondisi, kemudian ditambah R itu respon, H-nya itu sama dengan hasil. Jadi kondisinya apapun, yaitu tergantung responnya. Ya. Nanti akan menjadikan hasilnya seperti apa. Misalkan contoh kondisinya sekarang kita hari ini sama nih di ruangan ini gitu kan, seperti itu. Ini semuanya ngariung sama gitu kan, waktunya juga sama gitu kan, ruangannya juga sama. Tapi ketika kita responnya berbeda, pasti hasilnya akan berbeda. Gitu kan. Begitupun ya, ini rumus berlaku untuk dalam segala kehidupan kita. Jadi bagaimana kita meresponnya, termasuk ya mungkin problem-problem yang dialami oleh Kabupaten Kuningan, ya bagaimana kita meresponnya, itu yang akan menjadikan hasilnya kita nanti. Walaupun semuanya memang sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, tapi Allah akan menyiapkan sebab dan akibat. Seperti itu. Ya, siap. Terima kasih Kang Ade. Siap. Dan kalau saya sih berpesannya terkait ini, kan sebentar lagi mau puasa. Nah, sekarang kan tadi berbicara tunda bayar atau hutang lah gitu ya. Barangkali sahabat-sahabat seresan anu boga keneh hutang. Puasana sok enggal aya sababaraha hari deui, lumayan. Jadi kudu diselesaikan hutang-hutangnya ya. Betul. Ya itu salah satu pesan wajib dari saya. Ya, kita mah curahan hati ya. Jadi ada beberapa hari lah lumayan bisa untuk diselesaikan. Terima kasih Kang Ade. Siap, sami-sami Kang Sandi. Pokoknya saya sangat bersyukur hari ini bisa bisa bertemu, berdiskusi, bersilaturahim atau bersarasehan lah. Sarasehan santai dengan Kang Ade. Semoga Kang Ade tidak bosan. Insya Allah. Tidak bosan. Next ke depan kita ngopi lagi, diskusi lagi ya. Saya cukupkan kepada sahabat Secan dengan Kang Ade juga, dan jangan lupa share, komen, dan subscribe podcast ini supaya lebih melesat ya. Melesat pokoknya ayeuna mah kudu sat-set pokoknya Pak. Betul. Karena situasi kondisi hari ini kita harus selesaikan tadi. Iya. Kondisi ditambah respon sama dengan hasil. Jadi kalau kita tidak punya respon yang cepat atau melesat, maka hasilnya juga melehoy. Sampai melesat ya, jadi meleset gitu. Jadi harus sesuai dengan respon yang kita dapat langsung sponsoring. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.